Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nursa Fitri. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alisa Suci, yang kedua ada Rena Risa, yang ketiga ada Angin Rika. Saya di sini akan menjelaskan tentang wewenang formal, wewenang lini, wewenang staf, dan wewenang fungsional. Yang pertama ada wewenang formal. Wewenang formal adalah kekuasaan yang dihubungkan dengan struktur organisasi dan manajemen yang berdasarkan dengan pengakuan keabsahan usaha manajer untuk menggunakan pengaruh kekuasaan yang sah. Yang kedua ada wewenang lini. Wewenang lini adalah di mana atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya dengan wujud sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi. Yang ketiga ada wewenang staf. Wewenang staf adalah satuan-satuan staf atau para spesialis yang mempunyai hak untuk memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada personalia dengan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh satuan staf tersebut. Di sini ada 6 pokok yang harus diubah oleh seorang staf. Yang pertama yaitu ilmu yang luas tempat di mana ia bekerja. Yang kedua, punya sifat kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan yang baik, inisiatif, dan perhatian yang baik. Yang ketiga ada punya semangat kerjasama yang ramah. Yang keempat, kesederhanaan. Yang kelima, kemauan baik dan optimis. Yang keenam, kestabilan emosi dan tingkat laku yang sopan. Yang terakhir ada wewenang fungsional. Wewenang fungsional adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Selanjutnya, apa aja sih kualifikasi utama yang harus dimiliki oleh satuan staf dalam wewenangnya? Yang pertama ada memiliki keahlian pada bidangnya. Jadi, seorang atau satuan staf yang telah diberikan wewenang oleh atasan harus mempunyai keahlian pada bidangnya agar tugas tersebut bisa berjalan dengan efisien atau dengan baik. Yang kedua ada mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap konsekuensi organisasi staf itu sendiri. Kenapa sih harus mempunyai loyalisasi yang tinggi? Karena di setiap satuan organisasi membutuhkan administrasi agar organisasi tersebut menjadi kompleks. Yang ketiga ada tanggung jawab. Seseorang yang telah diberikan wewenang atau tanggung jawab berarti staf atau bawahan telah dipercayai oleh atasan untuk menjalani tugas-tugas tersebut dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir adalah akuntabilitas. Kenapa satuan staf harus memiliki akuntabilitas? Karena suatu staf memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan di setiap tugas-tugasnya. Selanjutnya ada pendelegasian wewenang. Yang dimaksud dengan pendelegasian adalah pemberian tanggung jawab kepada orang lain yang telah diutus atau terpilih oleh suatu kelompok atau lembaga. Sedangkan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan suatu keputusan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Jadi, pendelegasian wewenang adalah proses penyerahan tugas atau tanggung jawab di perusahaan atau organisasi dari atasan ke seseorang atau bawahan. Dan kesimpulannya, pendelegasi wewenang yaitu sebuah tanggung jawab kepada seseorang yang telah dipercaya untuk melakukan suatu keputusan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan dari suatu kelompok atau lembaga tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa pendelegasian itu diperlukan. Yang pertama, karena kemampuan seorang pemimpin yang terbatas. Yang kedua, tugas seorang pemimpin yang terlalu banyak. Yang ketiga, atasan dapat memusatkan perhatian kepada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Jadi, organisasi tidak bisa berjalan jika hanya ada satu orang saja, karena kegiatan organisasi merupakan kerjasama antar tim, di mana tim tersebut terdiri dari beberapa orang yang mempunyai wewenang untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendelegasian wewenang merupakan sebuah bentuk pembagian tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota organisasi demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Dengan adanya pendelegasian, maka pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah sehingga alurnya jelas. Dengan begitu, tujuan perusahaan atau organisasi dapat dicapai dengan mudah dengan kerjasama yang baik antar anggotanya. Selanjutnya ada manfaat delegasi. Yang pertama, hemat waktu. Mengapa hemat waktu? Karena semua anggota sudah mempunyai wewenang dan tugasnya masing-masing. Jadi hal tersebut lebih efektif di dalam waktu. Yang kedua, lebih banyak pemikir. Delegasi dibutuhkan karena manajer tidak selalu mempunyai pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, sehingga dibutuhkan anggota lain untuk menangani masalah tersebut agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Yang ketiga, ada kepemimpinan membutuhkan rencana. Rencana sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, memotivasi kejujuran. Yang kelima, lebih banyak keahlian untuk semua orang. Selanjutnya ada hambatan delegasi. Hambatan delegasi yang pertama yaitu pimpinan kurang yakin akan kemampuan karyawannya. Yang kedua, atasan tidak bersedia menghadapi risiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangannya dengan salah atau gagal. Yang ketiga, atasan takut bawahannya akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri akan terancam. Dan yang keempat, atasan merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Delegasi yang efektif. Delegasi yang efektif ialah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Contohnya memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Misalnya banyak jenis pekerjaan yang harus didelegasikan tetapi tidak semua dapat didelegasikan. Contohnya membuat pabrik baru. Yang kedua, keputusan siapa yang akan ditugaskan. Untuk menentukan siapa yang akan ditugaskan, tentu perlu dipertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan seperti pendidikan, pengalaman, dan kesiapan fisik. Yang ketiga, dukungan sumber daya. Ketersediaan keuangan menggaji staf yang mengerjakan tugas dan waktu untuk melaksanakan tugas. Yang keempat, perlunya campur tangan. Bila terjadi suatu ketidakmampuan dalam wewenang, atasan perlu ikut campur tangan untuk meluruskan masalah. Yang kelima, melakukan umpan balik. Karyawan memerlukan laporan-laporan kemajuan tentang hasil yang telah dipercayainya. Adapun prinsip-prinsip delegasi. Yang pertama, prinsip saklar. Prinsip saklar yaitu garis otoritas yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat paling bawah. Kenapa seperti itu? Adapun agar garis otoritas ini memudahkan anggota untuk mengetahui kepada siapa dia dapat mendelegasikan serta kepada siapa dia bertanggung jawab. Yang kedua ada prinsip kesatuan perintah. Prinsip kesatuan perintah ini setiap orang dalam organisasi harus melaporkan
harus melapor pada satu atasan. Kenapa hanya satu atasan saja? Karena jika melapor pada lebih dari satu orang atau lebih dari satu atasan akan menyulitkan seseorang atau staf itu sendiri untuk mengetahui kepada siapa ia akan bertanggung jawab dan perintah siapa yang akan dia ikuti. Yang ketiga adalah tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas. Setiap orang yang telah ditunjuk harus mempunyai pertanggungjawaban di setiap tugas-tugasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.